Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rosidah Haji Mahmud dengan NIM 25011195965, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi PGSD LPTKAM Universitas Nusa Tenggara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SD Negeri Roja 6 kelas 2 dengan materi mengenal perumus Pancasila. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, mantap. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu meminta satu anak untuk memimpin doa. Nah, Mulai. anak-anak, hari ini semua hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini anak-anak sehat? Sehat, Bu. Sehat. Ada yang sedih? Tidak, Bu. Tidak ada yang sedih. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia terbang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, rivalitas kamu. Ayo maju, maju
untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Ding, 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 dong, dong. Ah, 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 ah. Siapa yang sudah menghafal sila-sila Pancasila? Ayo, siapa yang bisa? Anton, coba sebutkan sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Anton. Apa lambang dari sila kedua? Naya, rantai. Apa nama perumusan atau tokoh Pancasila? Tokoh-tokoh Pancasila. Insinyur Soekarno. Anak-anak memperhatikan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran hari ini. Materi pokok adalah mengenal perumusan Pancasila. Tujuannya adalah peserta didik mengenal para perumus Pancasila. Sekarang anak-anak memperhatikan lagi. Materi pokok adalah mengenal para perumusan Pancasila. Tujuan pembelajaran peserta didik mengenal para perumus Pancasila. Dengan tepuk semangat. Dang, dang, dang. 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 Ah, ah, dang. Ah, dang. Ah, dang. Semangat. Akan menampilkan atau tayangan video di depan kelas. Anak-anak memperhatikan. Yang merumuskan Pancasila. Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Pancasila adalah salah satu hal penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara kita. Sejarah kelahiran Pancasila tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menjadi anggota BPU PKI. BPU PKI adalah singkatan dari Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk untuk menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPU PKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu ada 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Yuk kita cari tahu. 1. Muhammad Yamin. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam sidang itu, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Saat berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peribangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat memberikan usulannya dalam bentuk tertulis, dan dasar ini berubah. Usulannya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dr. Supomo. Sama seperti Muhammad
rumusan untuk bidang-bidang dasar negara. Kelima rumusan itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan berbagai, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. Selain Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, Insinyur Soekarno juga ikut merumuskan dasar negara. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan 5 butir gagasan mengenai dasar negara. Gagasan itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari sidang UPK itulah akhirnya Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara kita yang digunakan hingga sekarang. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anaknya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk! Apa yang anak-anak melihat atau mengamati yang ada di layar tadi? BPUPKI. BPUPKI. Lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila. Burung Garuda. Sila-sila Pancasila. Apa lagi? Lambang Garuda Pancasila. Apa lagi? Butir-butir atau sila-sila Pancasila. Apa lagi? 3 tokoh perumusan sila. 3 tokoh perumusan Pancasila. Lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila. Sudah anak-anak? Tadi anak-anak sudah melihat dan mengamati apa yang anak-anak lihat di video tadi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Di kota Ende ada sejarah. Dalam sejarah kota Ende itu, Bapak Insinyur Soekarno merenungkan sila-sila Pancasila, tepatnya di bawah pohon sukun. Soekarno merenungkan sehingga mendapatkan nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah Bapak merenungkan, Bapak Insinyur Soekarno merenungkan, pada tanggal 1 Juni lahirlah Pancasila di kota mana? Jakarta. Di kota Jakarta lahirlah Pancasila tanggal 1 Juni 1945 di kota Jakarta. Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan 5 sila atau Pancasila. Nasionalisme. Coba baca sama-sama dulu. Yang kedua. Tiga. 4. 5 ketuhanan yang Maha Esa. 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Itu adalah Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar Pancasila. Setelah itu anak-anak tadi menyebutkan ada 3 tokoh. Itu tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, apa tadi yang anak-anak sebutkan? Supomo. Supomo juga mengusulkan 5 dasar Pancasila. Nah, Supomo ini lahir di Suharjo. Tanggal berapa itu? Baca sama-sama. Iya. Wafat? Wafat Jakarta
Iya, wafat di Jakarta 12 September 1958. Ada 3 tokoh tadi. Tokoh yang ketiga apa? Sebelum itu Muhammad Yamin. Wafat Jakarta 17 Oktober 1962. Yang pertama, dalam usulan Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang disampaikan dalam pidatonya secara tidak tertulis dan tertulis, yaitu tidak tertulis. Iya, sama-sama kita baca. 2, 3, pri ketuhanan. 4, pri kerakyatan. 5, kesejahteraan rakyat. Iya, tertulis. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, lima. Iya, itu adalah usulan dari Muhammad Yamin. Yang tertulis itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah apa? Iya. Usulan Muhammad Yamin itu yang tertulis itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang usulan dari Supomo. Coba anak-anak baca. Dalam sidang BPUPKI, tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan rumusan 5 dasar negara, yaitu 1, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, 4, musyawarah. 5, keadilan rakyat. Iya, itu adalah usulan dari Supomo. Yang ketiga adalah siapa? Muhammad Yamin. Usulan dari Muhammad Yamin. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Iya. Sambil tertawa, hahaha, digulung-gulung, bertepuk tangan, dilompat-lompat, dilompat-lompat, teriak hore, hore, ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, haha, digulung-gulung, bertepuk tangan, berlompat-lompat, melompat-lompat, teriak hore, hore. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini untuk berdiskusi. Nah, harus melihat. Ya. Nah, sekarang
Anak-anak menggunting, baru menempelkan. Sudah mengerti? Baiklah, sekarang ibu akan membagikan sabar. Setiap kelompok anak-anak menulis atau tulis anggotanya masing-masing. Ini kelompok berapa? Sudah? Kelompok 1 tulis saja kelompok 1, baru nama anggotanya di bawah. Sudah sekira? Sudah? Tulis ini yang kelompok. Tulis. Kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulisan mereka. Nah, sebentar itu menempel di sini ya Baba, nempelnya masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah, masing-masing kelompok membacakan hasil atau persentase di depan kelas. Ibu panggil kelompok 1. Teman-teman, kami akan mempres. Kelompok 2. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Kelompok 2. Nama anggota Minang. 1. Azam. 2. Bal, Kapas, dan Padi. Iya, ini adalah kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi mereka. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Kelompok 3. Nama anggota. 1. Naya. 2. Atun. 3. Aka. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 3. Demikian dan hasil diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari kelompok 4 sudah membacakan hasil diskusi mereka. Nah, kembali ke tempat. Insinyur Soekarno itu adalah usulannya 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2.
internasionalisme atau pri-kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Tepuk semangat. Deng deng deng. Deng deng deng. Aha aha. Semangat. Pura-pura liga. Menanyakan kembali apakah anak-anak sudah bisa atau belum? Sudah bisa. Sudah bisa, bagus. Nah, bosan Pancasila. Tepuk tangan untuk Aton. Coba Naya, sebutkan tokoh-tokoh rumusan Pancasila. Ketiga tokoh-tokoh perumusan. Sekarang kita berdoa. Kita berdoa. Ibu panggil lagi salah satu anak untuk memimpin doa. Arkan. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sering. Wal akar innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu. Wa amilus salihati. Wa amilus salihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Iya.
Ya, terima kasih untuk Arkan kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajaran dan kita pulang.